Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahna Gustiani, NIM 19004069 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa merubah paradigma seseorang, yang bisa merubah orang baik menjadi tidak baik atau sebaliknya. Karena kalau sudah bicara tentang satu hal ini, kadang-kadang sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Dan ini yang menjadi petaka bermunculannya para koruptor-koruptor handal di tanah air. Dan ternyata juga untuk lembaga pendidikan. Satu hal yang akan kita perbincangkan ini juga menjadi momok yang begitu menakutkan. Dan betapa banyak akhirnya ditemukan kasus demi kasus oknum-oknum pengelola pendidikan yang bermain dengan anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang administrasi keuangan di dalam dunia pendidikan. Ini mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat kenapa yang namanya uang itu harus diadministrasi sedemikian rupa, harus dikelola, harus dimanage. Karena besar kemungkinan, besar peluang bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini. Sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses, perbaikan kualitas proses pendukung, sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tapi karena oknum-oknum tadi, semuanya menjadi sangat jauh atau sulit untuk dicapai. Tapi itu tadi, yang namanya manusia hidup kadang-kadang sangat ditentukan tidak hanya oleh seberapa profesionalnya dia, skillnya dia, kemampuan dia, tapi juga moralitas dan rasa tanggung jawab tidak hanya kemanusiaan, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Ada 3 tujuan di dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berarti kaitannya dengan waktu. Jadi, dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa dicapai. Semua dikelola, didesain sedemikian rupa, dan pencapaian itu dari sisi waktu bisa diperpendek. Artinya program terlaksana tetapi efektif dan efisien dari rancangan tadi bisa diminimalisir berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Yang kedua,
untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Kalau bicara uang negara, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya, kalau konteks ini, bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran, itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan memang untuk diperuntukkan untuk kegiatan, dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi, bukan kepentingan 1-2 orang atau kelompok. Nah, transparansi adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif atau buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Memang, tidak semua yang transparansi bukan berarti naked. Semuanya harus dibuka. Tetapi, sebagian besar untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibaca, didengar, dipahami oleh orang lain yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Seharusnya itu transparan. Kepentingannya untuk siapa? Bukan berarti segala sesuatu yang terkait dengan uang semuanya harus disimpan. Guru, bahkan siswa dan orang tua, termasuk masyarakat, kadang-kadang untuk hal-hal tertentu perlu tahu. Dan yang tujuan dari administrasi keuangan yang ketiga adalah meminimalisir. Ini yang menjadi tujuan akhirnya. Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan. Kalau seandainya strategi atau konteks administrasi pengelolaan keuangan dilakukan secara benar dan tepat, maka tujuan yang ketiga ini, penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah, ini bisa diantisipasi. Selanjutnya itu proses di dalam administrasi keuangan. Ada 3 proses di dalam administrasi keuangan sekolah atau perguruan tinggi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan berarti sangat detail. Selama 1 tahun anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi itu dimanfaatkan untuk apa? Kegiatan apa? Program apa? Pembelian apa? Dan itu semua sudah ada aturan mainnya di dalam undang-undang. Kalau direncanakan secara matang dan mengikuti prosedur yang ada, tatanan dan aturan yang ditetapkan oleh negara, maka akan bisa digunakan secara tepat. Untuk sumber daya manusia, material yang berimplementasi pada program-program pendidikan yang ditetapkan, perlu ada penentuan yang jelas. Nah, pada tahap ini mestinya ada gambaran yang juga akurat mengenai apa, mulai dari jumlah pegawai, jumlah staf, dan kemampuan-kemampuan mereka. Harus ada kejelasan tentang gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki. Harus ada perlengkapan dan pembekalan. Harus ada pelayanan, bantuan operasi dan pemeliharaan, termasuk pelayanan administratif. Dan terakhir,
Pembuatan perkiraan anggaran dengan jeli dan teliti. Kita lihat yang pertama, perencanaan. Kalau di sekolah, berarti penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Salah satu prinsipnya adalah aspiratif, yaitu memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak-pihak yang berkepentingan, bersifat partisipatif. Artinya, melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah, dan bersifat akuntabel. Artinya, bisa dipertanggungjawabkan, bersifat terbuka, sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Langkah pertama tadi adalah perencanaan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya, di awal tahun pembelajaran, maka si kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pada dasarnya, RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Menurut pendapat Sutisna, RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu menetapkan tujuan dan penjabaran tujuan. Menetapkan tujuan itu dalam bentuk perumusan, yaitu suatu keharusan yang menyusun anggaran yang efektif. Sedangkan penjabaran tujuan itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Yang kedua, penggunaan. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas. Jadi, tidak oleh kepala sekolah saja, tidak oleh wakil kepala sekolah saja, tidak oleh bendahara saja, harus ada kejelasan. Menurut undang-undang, dinyatakan secara tepat, secara jelas, bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi, dan dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Yang pertama, petugasnya itu kita sebut otorisator, adalah pejabat atau mereka yang menjabat, yang diberikan wewenang mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Dan barangkali kita menyebutnya pejabat tertinggi. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah. Kalau di perguruan tinggi berarti rektor. Yang kedua, kita menyebutnya ordonator, yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan dana atau anggaran. Dan yang ketiga, yaitu pejabat dan yang ketiga bendahara, yaitu pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran lembaga. Pemisahan wewenang itu adalah strategi yang ditetapkan oleh negara. Ada 3 kepentingan, ada 3 pejabat memiliki hak dan kewenangan yang berbeda.
yang menyebabkan keuangan, masuk keluarnya uang lembaga atau sekolah menjadi harus dieksekusi. Sehingga sebenarnya kalau ini rentetannya bisa diperkecil kemungkinan terburuk penyelewengan anggaran keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Tapi banyak kasus yang ditemukan seperti penyelewengan dana BOS oleh kepala sekolah, penyelewengan dilakukan oleh rektor atau apa saja kasus lainnya. Dan cara mengantisipasi hal tersebut adalah terkait dengan bendahara. Sebaiknya mereka yang duduk di situ adalah orang yang memegang kas itu tidak sekaligus memegang pembukuan. Yang kedua, setelah uang diterima, itu harus dibuktikan dan ditulis dengan mata anggaran masing-masing. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Sekecil apapun harus ada bukti tertulis, dokumen, minimal berbentuk kwitansi. Dan proses administrasi keuangan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran. Itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberian dana, maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama. Proses pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan, pengeluaran keuangan atau dana dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah. Setiap 3 bulan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara termasuk untuk saat ini, itu harus ada kejelasan dengan dibubuhi tanda tangan oleh ketua komite sekolah. Harusnya terjadi kerjasama antara komite, masyarakat, dan sekolah, sehingga penyelewengan itu tidak terjadi, dan dana atau anggaran atau keuangan sekolah itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan sekolah, peserta didik, pendidik, dan semua yang terlibat dalam konteks itu. Sebenarnya ada pengawasan sekolah untuk mengantisipasi itu. Proses pengawasan keuangan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang tadi. Selanjutnya, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota kepada sekolah. Selanjutnya, pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal, Depdiknas, dan Badan Pengawas. Dan yang terakhir, kita sampai di bagian akhir, yaitu laporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan, triwulan, atau semester. Dan ketidakjelasan laporan nantinya akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah, atau orang-orang yang berkepentingan di situ, bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.